Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mabrur, NIM 170805657. Di sini kita akan mempelajari tentang interpolasi polinomial. Oke, langsung saja kita menuju ke pengertian. Interpolasi adalah teknik mencari suatu harga fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsinya pada kedua titik tersebut yang sudah diketahui. Teknik umum yang biasanya digunakan: 1. Membentuk polinomial berderajat kurang dari sama dengan n yang mempunyai harga fungsi di titik yang diketahui polinomial interpolasi. Kedua, masukkan titik yang ingin dicari hingga fungsinya ke dalam polinomial interpolasi. Jenis-jenis interpolasi atau metodenya. Yang pertama yaitu interpolasi linear yang berada pada order 1 atau sama dengan pangkat 1. Pangkat 1 jika Y sama dengan AX plus B berada pada dua sumbu, seperti grafik A pada di gambar. Yang kedua yaitu interpolasi kuadratik, yaitu pada order 2 atau pangkat kuadrat atau pangkat 2. Jika terdapat 3 titik sumbu, maka bisa menggunakan dengan interpolasi kuadratik. Oke, yang C selanjutnya itu interpolasi kubik. Interpolasi ini berada pada order 3 atau berpangkat 3, yaitu terdapat 4 sumbu, maka bisa digunakan dengan interpolasi kubik. Yang selanjutnya D yaitu interpolasi polinomial, yaitu interpolasi ini bisa digunakan apabila pangkat 3 atau lebih. Selanjutnya yaitu interpolasi linear. Interpolasi linear adalah algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menaksir tinggi harga tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Rumusnya yaitu X min X1 dibagi X2 min X sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Atau kita langsung ke Y sama dengan Y1 plus X min X1 dibagi X2 min X1 kurung Y2 min Y1. Atau X sama dengan X plus X1 plus Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 kurung X2 min X1. Atau dalam sumber lain, F1X sama dengan Fx0 plus Fx1 kurangi Fx0 dibagi X1 min X0 kurung X min X0. Itulah rumus interpolasi linear. Oke, selanjutnya algoritma interpolasi linear. Pertama, tentukan dua titik yang akan dicari penyelesaiannya, dicontohkan sebagai titik P1 kurung X1, Y1. Kemudian P2, X2, Y2. Kemudian yang kedua, tentukan titik tengah dari kedua titik di atas, contohnya titik X sebagai titik tengahnya. Ketiga, hitung nilai Y dengan rumus di atas. Keempat, tampilkan nilai titik yang baru. Contohnya, diketahui dalam suatu garis lurus melewati koordinat 3,
sebagai titik A dan koordinat 15,10 sebagai koordinat titik B. Mereka berada dalam suatu sistem koordinat X dan Y, sementara untuk garis A min B berpotongan terhadap garis vertikal melalui persamaan C sama dengan 9 di titik C. Lalu, berapa koordinat di titik C tersebut? Maka dalam rumus tersebut bisa diketahui X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 15, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 10, X sama dengan 9. Maka kita harus mencari Y. Seperti tabel contoh di gambar, maka kita masukkan Y sama dengan Y1 plus X min X1 dibagi X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Maka kita masukkan Y sama dengan 4 plus 9 min 3 dibagi 15 min 3 kali 10 min 4. Hasilnya Y sama dengan 7. Jadi koordinat C adalah 10,7. Selanjutnya, interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik muncul karena banyak penggunaan interpolasi linear tidak maksimum pada penggunaan saat digunakan pada fungsi yang berpangkat 2. Sehingga interpolasi kuadratik ini pun ada agar fungsi dengan pangkat 2 mampu terselesaikan dan dapat dicari titik barunya dengan efektif. Seperti pada grafik pada di gambar, Y sama dengan Y1 X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2 dikali X1 min X3 plus Y2 X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 X min X1 dikali X min X2 dibagi X min X3 min X1 dikali X3 min X2. F2X sama dengan B0 plus B1 kurung X min X0 kurung plus B2 kurung X min X0 kurung X min X1, di mana B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. B2 sama dengan Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1 kurangi Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dibagi X2 min X0. Kemudian algoritma interpolasi kuadratik. 1. Tentukan dua titik yang akan dicari penyelesaiannya. Dicontohkan sebagai titik P X1, Y1, titik P2 X2 min Y2, dan P3 X3, Y3. Nomor 2. Tentukan titik tengah dari kedua titik di atas. Contohnya, titik P4 X, Y sebagai titik tengahnya. Yang ketiga, hitung nilai Y dengan rumus di atas. Yang keempat, tampilkan nilai titik yang baru. Contoh interpolasi kuadratik. Cari nilai Y untuk titik X sama dengan 2,5 yang berada di antara titik 1,5, 2,2 dan 3,3. Jawab, kita dapat titik P1 1,5, titik P2 2,2 dan titik P3 3,3 dan X sama dengan 2,5. Kemudian kita masukkan rumusnya, kemudian
substitusikan angka-angkanya. Kemudian kita dapat hasil yaitu 2. Sehingga dengan gambar grafik di samping, sehingga kita dapatkan nilai dari titik baru adalah P 2,5,2. Selanjutnya yaitu interpolasi polinomial Newton. Diketahui n titik x1, y1, x2, y2 dan seterusnya sampai xn, yn. Y1 sama dengan fxi, i sama dengan 1,2 dan seterusnya sampai n. Ditanya fnx sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus dan seterusnya sampai a(n)xn yang melewati titik n tersebut. Sehingga b0 sama dengan f kurung x0, b1 sama dengan f kurung siku x1, x0 dan seterusnya, sehingga bn sama dengan f kurung siku xn plus xn min 1 dan seterusnya sampai x1, x0. Sehingga bisa kita simpulkan pada tabel kotak yang berwarna kuning. Contoh interpolasi polinomial Newton itu terdapat pada 4 titik tadi dari fungsi ln x. Ditanya perkiraan ln 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Maka kita masukkan rumusnya. Kemudian kita cari I 0, 1, 2, 3. XI, X1, 2, 3. Kemudian nanti kita akan menghasilkan F kurung siku X3, X2, X1, X0 sama dengan min 0,020 min kurung min 0,052 dibagi 5 min 1 sama dengan 0,008. F3 kurung 2 sama dengan 0,629. Sehingga menghasilkan grafik seperti tabel pada gambar. Terima kasih, cukup sekian. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.